Selamat berjumpa dengan Yan di channel Morat Marit. Selamat pagi Indonesia. Seperti inilah kalau aku pakai jilbab. Nah, pakai jilbab seperti ini ya. Oke, aku mau jalan pulang ya. Mau nyopir pulang sambil ngobrol-ngobrol tentang mobil. Menarik ini, ikuti dulu ya. Saat dunia sibuk mengejar dan berlomba-lomba dengan mobil listrik, Toyota malah melawan arus dan berani berspekulasi. Bukan baterai, tapi berspekulasi dengan mobil tenaga air, mobil hidrogen. Mereka yakin kendaraan hijau yang ramah lingkungan bukan cuma colok-colok listrik, tapi bahan bakar hidrogen. Teknologinya sangat gila sekali. Gas hidrogen dirubah menjadi listrik lewat reaksi kimia. Hasilnya bukan asap, tapi uap air bersih, cepat, tanpa polusi. Mobilnya Toyota model Mirai. Ngisi bahan bakarnya cuma 3-5 menit. Bisa jalan 700 km dan sementara mobil listrik kalau ngecharge masih harus menunggu 1 jam lebih. Dan ini juga bukan hanya mobil. Toyota lagi bangun seluruh ekosistem hidrogen. Dari stasiun pengisian bahan bakar, Toyota juga membangun bis-bis besar seperti bis malam Surabaya-Jakarta. Juga Toyota membangun dump truck yang besar yang dipakai dikonstruksi untuk ngangkut tanah. Mereka percaya masa depan mobil bukan hanya listrik yang ramah lingkungan, tapi mobil hidrogen juga ramah lingkungan. Menurut aku ya, lebih bersih dan tidak kotor. Paling yang netes-netes itu kalau ada bocornya, paling hanya air bening, air bersih. Di Amerika, di negara bagian California, yang dipilih untuk ngetes apakah mobil hidrogen ini praktis. Di California, sejak 5 tahun lalu, banyak dibangun SPBU, stasiun pengisi bahan bakar, pom bensin gitu loh. Oke, simak ocehan aku di dalam mobil berikut ini. Oke, cabut. Mau pulang ini ya. Dalam perjalanan pulang, aku baru ke toko itu tadi. Sekarang mau pulang. Cerita apa ya? Gimana ya? Ini aku males kalau di rumah mau bikin video panjang, males sekali. Jadi ini juga bukan dibilang live ya, gimana ya? Ini aku sedang nyopir. Sambil ngoceh gitu, terus nanti langsung diupload aja, kira-kira seperti itu ya, karena males mau duduk di rumah ya. Aku mau cerita tentang mobil ya. Mobil apa ya? Mobil pakai bensin. Sekarang lagi rame-ramenya mobil listrik. Ada juga mobil sebetulnya yang itu ramah lingkungan ya. Itu mobil hidrogen, mobil pakai apa ya, teknologi baru, tak pakai tak metu iki ya. Ini mau cabut banyak mobil. Nah, oke. Dengan teknologi baru itu hidrogen car. Mobil tenaga air itu hidrogen, teknologinya bukan main ini. Cara kerjanya sangat menarik sekali. Itu apa ya, macam hidrogen gas itu diproses secara kimia, terus bukan menjadi asap ya, bukan asap tapi uap, terus menjadi energi. Nah, cara kerjanya kira-kira seperti itu. Tapi aku senang sekali dengan ide itu ya, karena bersih. Tidak
tidak kotor seperti mobil diesel atau mobil bensin gitu ya. Tapi anehnya, kenapa orang tidak memilih memakai hydrogen car? Mereka malah memilih memakai mobil listrik. Padahal kalau mau dilihat ya, mobil hydrogen ini kalau ngisi fuel cell-nya itu hanya 3 menit sampai 5 menit dan selesai. Kalau kalian ke macam pom bensin mau ngecharge mobil kalian itu bisa berjam-jam, 1 jam atau gimana gitu ngecharge-nya ya. Ini yang mobil hidrogen ini ngecharge, ngisi energinya cepat sekali, boom, begitu langsung 3 menit sampai 5 menit selesai. Nah ini aku dalam perjalanan pulang ya. Tapi anehnya kenapa pemasarannya tidak sehebat mobil listrik ya. Akhirnya orang ya memilih mobil listrik. Nah di Amerika sendiri yang sudah ada ini Toyota, mereka sudah produksi, namanya Toyota Mirai. Di Amerika hanya ada di negara bagian California saja. Kenapa California? Karena ya mereka harus membangun infrastrukturnya, membangun ekosistemnya, hydrogen ekosistemnya. Misalkan pom bensinnya, pengisian hidrogennya itu harus dibangun dulu. Jadi pom bensinnya harus ada. Kalau enggak kehabisan energi gimana, nggak bisa jalan kan. Nah itu dia. Maka itu di Amerika dimulai di California dulu untuk ngetes. Nah itu masih dites sudah berapa tahun? Sudah 3 tahunan, mungkin 4 tahun, dari tahun nggak tahu tahun berapa, 2020 atau apa itu ya. Sudah dites tapi perkembangannya pelan, kalah dengan mobil listrik. Aku sendiri nggak tahu ya. Ini juga tentang pemasarannya, terus tentang yang menentukan itu siapa. Kita mau dulu mobil bensin, sekarang mobil listrik, terus yang memilih itu siapa? Heran sekali ya. Seperti halnya di internet. Kalian mungkin kalau yang old timer ya, sudah lama memakai internet, di tahun 80-an itu kalau kalian melihat itu masih memakai DOS operating system itu ya. Terus kemudian browsernya itu memakai Netscape. Oh dulu, zaman dulu Netscape itu terkenal sekali, populer dipakai dengan orang. Akhirnya kalah dengan Microsoft, bikinan Microsoft ya. Terus kemudian kalah dengan bikinan buatan Google sekarang itu. Yang paling populer ya apa itu, Chrome ya, Google Chrome. Terus kemudian bangkrut, itu udah nggak mendelep, nggak populer lagi. Seperti halnya Yahoo. Oh dulu sebelum Google itu Yahoo, semuanya Yahoo, pakai Yahoo, search engine-nya itu memakai Yahoo semua, ngetop lah Yahoo. Orang tidak pernah berpikir Yahoo akan hancur. Dia punya apa itu, stoknya, sahamnya Yahoo, wah melejit, orang semua pada beli. Akhirnya Google keluar, Google Chrome keluar, Yahoo mendelep, nggak pernah kelihatan lagi. Nah, seperti itu orang menentukan kok pakai Google itu siapa yang menentukan. Terus Microsoft juga mempunyai search engine yang namanya Bing. Itu pun juga nggak sempat sampai melejit, tapi masih ada Bing. Itu dari perusahaan Microsoft ya. Nah seperti itu, siapa yang
memilihnya itu saya kurang mengerti, monopolinya itu ya. Seperti Microsoft, Windows itu menguasai dunia, itu hebat ya. Padahal ada juga yang Unix atau Linux itu membuat juga open source ya, seperti Windows atau seperti Safari-nya Apple, tapi nggak laku, nggak tahu gimana, padahal itu free. Karena apa? Tidak ada regulasinya ya. Orang takut memakainya karena kalau kamu memakainya itu tidak ada yang mensupport, app-nya nggak ada yang itu ya, yang mensupport. Kalau Microsoft Windows kan di backup, ada aplikasinya untuk ini untuk itu, dan di backup, digaransi gitu loh. Kalau Linux itu menakutkan, yang memakai kebanyakan ya pencinta bawah tanah itu, underground world gitu, apa namanya, ada lagi itu. Aku nggak mau membicarakan soal itu. Aku cuman membicarakan, nah ini aku sudah exit ya, itu jalanan tadi, itu jalanan nadinya, urat nadinya. Sekarang aku keluar mau pulang ini ya. Aku hanya ingin membicarakan kok bisa siapa yang menentukan dunia ini ya, harus pakai ini, harus pakai itu, harus pakai mobil bensin, harus pakai mobil listrik atau hidrogen. Siapa yang memilih itu ya? Hanya segelintir manusia aja yang memilih itu ya. Nah sekarang ini pun juga China saingannya dunia barat ya, tapi buatan China pelan-pelan ya akan menguasai dunia juga, tapi belum bisa menyaingi seperti Apple, seperti mobil-mobil dunia barat atau kredit card, payment sistemnya. Nah ini aku belok kiri, ini rumah aku, mau naik ke atas sana. Payment sistemnya Visa, Mastercard, apa semua itu kan sudah dites di seluruh dunia. Payment sistemnya di China, QRIS atau segala macam, ya memang itu bisa, tapi hanya untuk lokalnya aja ya, belum dites untuk global. Nah itu dia, maka itu coba lihat, perhatikan di sini nanti daun-daunnya ini bukan main indahnya nanti ya. Ini aku terus nanjak masuk ke komplek aku. Jadi komplek aku tinggal di bukit kecil gitu loh. Kira-kira ketinggiannya tuh 200 meter dari permukaan laut. Bukan di gunung tinggi, enggak, di bukit kecil gitu. Naik gitu. Kalian bisa melihat, inilah komplek di mana aku tinggal ini. Kompleknya besar ya, tapi tidak bercampur dengan desa yang ada di sekitar ini. Ini seperti komplek tersendiri itu. Nah, coba lihat itu warnanya ya. Ada yang merah-merah seperti ini. Aku sudah masuk di komplek aku ini. Ya sampai sini aja. Semoga kalian bisa terhibur mendengar ocehan aku ini sambil aku jalan-jalan menikmati perjalanan pulang aku. Coba lihat nih. Wow, warna-warnanya sudah kuning, merah. Ada yang merah tua itu, coba kalian bisa lihat kan. Nah, seperti ini. Coba. Wow. Bukan main ya. Pemandangannya aku senang sekali ini, pemandangannya di sini. Aku putarnya agak ke sana sedikit ya. Nah itu. Tuh lihat, ada yang merah tua, agak ke kuning-kuningan gitu ya. Wow, itu dia. Yang pohonnya hijau, yang kuncupnya merah, ada yang kuning. Oke, aku akan akhiri dulu aja sampai di sini karena aku sudah sampai di rumah. Sampai di sini dulu ya, teman-teman. Terima kasih sudah
menemani aku ngobrol. Semoga kalian bisa terhibur dengan ocehan aku ini, juga terhibur dengan perjalanan pulang. Kira-kira perjalanan di sini seperti apa? Yang seperti kalian lihat ini, dari tempat perbelanjaan sampai ke rumah aku, yaitu kalau 10 menit ya 10 menit gitu, kira-kira seperti itu. Tidak aku cepatkan, tidak aku lambatkan ya. Nah, di sini seperti yang kalian lihat tadi, di sana itu adalah tempat business districtnya, untuk tempat belanjanya. Di sini adalah komplek di mana aku tinggal hanya untuk perumahan aja, untuk tempat tinggal. Tidak seperti di Indonesia, kita mempunyai rumah tempat tinggal tapi depannya bisa buka toko. Tidak bisa di sini seperti ini. Oke, terima kasih dulu, seperti biasa ya aku baliknya. Inilah aku, terima kasih, sampai di sini dulu. Bye. Terima kasih sudah nonton video ini, dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Adios, my friend.